Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, luar biasa. Seharusnya ketika kita bisa menyemangati anak, kita juga harus bisa menyemangati diri kita sendiri. Baiklah, kesempatan kali ini izinkan kami mencoba untuk mendiseminasikan hasil dari pembelajaran. Tapi nanti kita akan coba perkenalkan dulu siapa narasumber kita. Luar biasa. Pertama, izinkan mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya bahwa pada hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga diseminasi ini bisa kita laksanakan bersama. Yang terhormat Bapak Jafar Rohimat sebagai Kepala SMA 1 Gunung Sindur, yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Guru yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini membersamai kita untuk sama-sama belajar bareng lagi. Ternyata kemarin ketika pelatihan saya pribadi menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang saya miliki, masih banyak kekurangan yang ada dalam diri saya. Ternyata ketika kita semakin belajar, maka semakin menyadari bahwa kita memiliki banyak sekali kekurangan. Untuk hari ini kami mencoba untuk mendiseminasikan hasil dari proses pembelajaran mendalam pelatihan di Lotus 7 pada saat itu. Untuk pribadi saya, Bu Anissa sama Bu Anda di Lotus 7 di SMA 1 Parung, dan Bapak Jafar Rohimat mengikuti juga pembekalan ya Pak ya, pelatihan untuk kepala sekolah terkait dengan pembelajaran mendalam. Nanti kita akan coba bahas secara bersama. Insya Allah nanti dipaparkan oleh Bapak, Bu Anissa, Bu Andar, dan insya Allah saya mengikuti nanti. Kurang lebih seperti itu. Baik, sama-sama sebelum kita mulai kegiatan ini, kita bacakan lafaz basmalah. Semoga dengan wasilahnya itu semua Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi apa yang menjadi kegiatan kita hari ini dan menjadikan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, khususnya bagi pribadi dan umumnya bagi bangsa kita, dan lebih khususnya kepada anak-anak didik kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari sama-sama kita buka dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya sedikit membuka tentang kegiatan. Boleh izin bertanya ya terkait dengan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Baik. Izin untuk di bagian awal mencoba untuk bertanya, bukan bermaksud untuk menggurui. Punten Pak, saya duluan ini. Ya, oke. Bukan bermaksud untuk menggurui. Yang pertama mau mencoba untuk bertanya, apa sih pembelajaran mendalam? Ini kadang-kadang kita berpikir gitu ya. Secara pribadi saya pernah berpikir, kenapa sih harus ada pembelajaran mendalam? Apakah pembelajaran yang kita sampaikan beberapa hari yang lalu, beberapa tahun, beberapa bulan yang lalu itu belum mendalam atau kurang dalam gitu? Kata Bu Intan, kurang dalam gitu. Jadi seperti apa gitu, pembelajaran dalam? Punten Bapak Ibu, mungkin ada yang mencoba untuk menanggapi apa sih pembelajaran mendalam sebelum kita masuk ke tentang pembelajaran mendalam atau tentang hasil dari pembelajaran kami khususnya di Lotus 7 di SMA 1 Parung. Mangga Bapak Ibu, ada yang mau mencoba? Oke. Tujuan dari workshop ini yang pertama untuk menyampaikan hasil pelatihan pembelajaran mendalam terkait dengan pembelajaran yang pernah kami ikuti di kegiatan di SMA 1 Parung selama kurang lebih sekitar 5 hari, dari hari Kamis sampai dengan hari Senin. Yang kedua, melakukan tahap asesmen untuk mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran, kemudian melakukan resin perencanaan pembelajaran secara kolaboratif. Jadi nanti ketika proses pembelajaran seperti apa sih pembelajaran mendalam, kayak gitu. Nanti kita akan coba bahas di sini. Tapi alhamdulillah Pak Yanu tadi sudah mencoba untuk menyampaikan
menyampaikan apa yang beliau pahami tentang pembelajaran mendalam. Terkadang kita bukannya menebak ya, memberikan pemahaman kepada anak, tapi kita sendiri yakin bahwa anak itu adalah sesuatu yang masih polos, kosong, tanpa ada pengetahuan apapun, layaknya kertas putih yang belum dicoret. Nah, itu peribahasanya. Tapi apa? Ternyata sejatinya yang namanya generasi saat ini, anak didik kita, justru banyak sekali bahan-bahan yang mereka sudah dapati di luar sana sebelum ketika proses pembelajaran. Kita harus mencoba untuk membentuk mindset, membentuk masa depan. Di sini ada beberapa mindsetnya, ada fixed mindset, ada growth mindset. Ini yang kadang-kadang kita sendiri termakan oleh pola pikir seperti ini gitu. Kita coba, kita tanamkan pada anak kita bahwa kita sadari dalam diri kita bahwa anak yang kita didik itu adalah generasi-generasi yang justru berkembang, bukan yang bentar ketika kita tahu bahwa dia itu gelas-gelas yang kosong, ketika kita berikan maka dia terima secara paketipak, kata Bu Intan tuh bahasa itu. Tapi ternyata tidak seperti itu, bukan itu. Kita sebagai generasi pendidik justru harus lebih apa sih dan bagaimana sih, harusnya seperti itu. Tapi yang namanya belajar, long life education sampai akhir hayat. Nah, ini fixed mindset kita yang harus kita rubah menjadi growth mindset. Nah, tadi ketika Pak Yanu bilang seperti itu, korek lebih dalam. Justru anak-anak kita sebetulnya udah memahami lebih dalam, cuma kita harus memolesnya sampai dia menjadi tajam, istilahnya kalau orang asah pisau gitu ya. Gimana caranya? Kita harus tahu dulu anaknya bagaimana, pengetahuan si anak itu gimana sih terhadap proses pembelajaran yang kita akan sampaikan. Harus cari tahu dulu di sini. Dan kita harus bisa merubah mindset anak menjadi growth mindset, jangan fixed mindset. Nah, bagaimana cara merubahnya? Yang pertama, kita harus banyak-banyak berkomunikasi dan belajar. Membangun komunikasi belajar. Kita nggak bisa yang namanya manusia sebagai makhluk sosial itu belajar secara pribadi, nggak bisa. Kita harus dan kita butuh orang lain. Kenapa? Kita tidak bisa bercermin dengan diri kita sendiri. Kita harus bercermin dengan orang lain, dan orang lain yang mengetahui kekurangan kita, bukan kita sendiri. Ketika kita tahu bahwa ada orang yang toksik yang menjatuhkan niat dan tujuan kita untuk pembelajaran, kita harus bisa meredam itu. Jangan sampai kita larut dalam ketoksikannya, gitu ya. Kemudian sampai dengan pemecahan masalah dan kita bisa berkembang dan bisa menjadikan bahwa diri kita adalah orang yang growth mindset, orang yang berkembang berpikirnya, bukan orang yang berpikirnya stuck di situ. Ya udah sih, guru itu tugasnya ngajar. Ya udah ngajar, mau udah habis ngajar pulang, tanpa tahu perkembangan anak seperti apa. Ternyata bukan seperti itu. Kita tuh harusnya. Nah, ini dia. Ini yang itu. Pembelajaran mendalam itu apa sih? Gitu. Pembelajaran mendalam. Ini rumusnya ada 8 kompetensi lulusan terkait dengan pembelajaran mendalam. Ada apa saja? Yang pertama ada keimanan. Oh, mana nih? 1, 2. Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, ini yang pertama. Yang kedua, kewarganegaraan, kreativitas, kemandirian, komunikasi, kesehatan, kolaborasi, dan penalaran kritis. Ada 8 kompetensi lulusan. Kreativitas anak, kewarganegaraan, sadar bahwa kita, mereka sama-sama warga negara yang punya kewajiban, dan lain sebagainya. Kemudian prinsip pembelajaran yang ketiganya. Prinsip pembelajaran yang selanjutnya ada pengalaman belajar, merefleksi, apa yang terakhirnya? Nah, memahami dan mengaplikasi. Ini yang kadang-kadang sulit nih, sulit di anak. Yang pertama kita merefleksi dulu, kemudian kita memahami, menyampaikan pemahaman kepada anak terkait dengan proses pembelajaran, kemudian mengaplikasikan. Jangan sampai ketika kita proses pembelajaran tapi anak tidak bisa mengaplikasikan apa yang kita sampaikan. Selain pengalaman belajar, kemudian yang terakhir ada kerangka pembelajarannya.
pemanfaatan digital, lingkungan belajar, kemitraan, pembelajaran, praktik pedagogis dan lain sebagainya. Ini adalah rumusan yang memang harus kita, mungkin bukan ditalar kali ya, tapi kita realisasikan dalam proses pembelajaran. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk bagian awal dari apa sih pembelajaran mendalam. Jadi proses pembelajaran mendalam bukan hanya kita menyampaikan pemahaman kepada anak, tapi bagaimana cara kita menggiring anak untuk bisa mengaplikasikan atas pembelajaran yang kita sampaikan. Kurang lebih seperti itu. Itu saja, nanti dilanjutkan oleh Bu Andar terkait dengan asesmen. Seperti apa sih asesmen? Nah, kurang lebih itu. Maka Bu Andar dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Pak Husni yang sudah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan diseminasi mengenai pembelajaran mendalam. Salah satu yang ditekankan di sini adalah asesmen pembelajaran mendalam. Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang asesmen pembelajaran mendalam, pasti kita sudah tahu apa itu asesmen pembelajaran. Oke, Bapak Ibu, saya mau tanya, apa sih asesmen pembelajaran? Ada yang mau menjawab? Oke, mangga Pak. Asesmen pembelajaran berarti proses untuk mengetahui kemampuan, ya, baik sebelum anak itu belajar maupun setelah diberikan materi pembelajaran. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Baihaki. Tadi yang dikatakan Pak Baihaki itu sangat betul ya. Pada dasarnya asesmen pembelajaran mendalam merupakan proses yang kita lakukan untuk mengumpulkan, mengolah informasi. Segala apapun informasi yang ada di kelas itu adalah bentuknya asesmen. Untuk apa asesmen itu kita lakukan? Untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa. Jadi Bapak Ibu, yang kita lakukan setiap kali kita dalam pembelajaran mengumpulkan asesmen, mengumpulkan data kebutuhan siswa, itu adalah proses asesmen. Jadi Bapak Ibu, proses ini dilakukan pada saat kita melakukan pembelajaran. Oke, untuk tujuan hari ini Bapak Ibu, kita bagaimana sih karakteristik dari asesmen pembelajaran mendalam, kemudian memahami jenis teknik dari strategi pembelajaran mendalam. Apakah selama ini asesmen yang saya lakukan fokus pada produk dan proses? Bangga Bapak Ibu. Kalau melihat sih lebih kepada proses ya, melihat anak itu perkembangannya dari sebelum kita kasih asesmen dan proses ketika kita sudah memberikan asesmen tersebut, apakah ada perubahan atau tidak? Mungkin itu saja. Oke, terima kasih Pak Darmawan. Pak Darmawan sudah sedikit membuka mengenai asesmen pembelajaran mendalam. Di sini menekankan pada proses pembelajaran, bukan lagi hasil, bukan lagi angka, ya. Yang tadi Pak Darmawan sampaikan prosesnya, ya. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Bapak Ibu, mitos atau fakta? Asesmen hanya digunakan di akhir pembelajaran. Mitos. Kemudian, oke. Mitos. Oke, kita lanjut. Tujuan asesmen adalah memberikan nilai raport. Fakta atau mitos? Fakta. Oke Bapak Ibu, kalau kita bicara tadi yang diutarakan oleh Pak Darmawan mengenai asesmen pada pembelajaran mendalam itu adalah proses pembelajarannya. Tapi kalau kita lihat di sini, tujuan utama asesmen adalah memberi nilai raport, berarti ini bukan fakta, tetapi sebuah mitos. Karena proses, ya. Kalau kita nilai raport itu kan hasil produknya, ya Bapak Ibu. Oke, refleksi murid tentang apa yang mereka pahami bisa dikatakan sebagai asesmen. Fakta. Jadi asesmen itu bukan berarti nilai dari kita saja. Semua pendapat yang ada dari anak, dari siswa bisa dijadikan sebuah asesmen. Ya, Bapak Ibu, ternyata nggak perlu nih saya lanjutin. Bapak Ibu udah paham.
Udah jelas ya Bapak Ibu ya. Belum apa yang harus ditekankan pada pembelajaran, asesmen yang ditekankan pada pembelajaran mendalam, Bapak Ibu. Di sini yang pertama kita harus tahu dulu sih apa deep learning. Tadi udah dijelaskan oleh Pak Husni tentang deep learning. Kemudian apa prinsip utamanya, apa saja pengalaman belajarnya. Ya, pada dasarnya Bapak Ibu, pembelajaran mendalam ini adalah proses pembelajaran yang memuliakan peserta didik, ya, berpusat kepada peserta didik. Jadi tidak lagi kita menganggap anak itu tidak tahu. Pembelajaran ini adalah bagaimana kita meramu pembelajaran kita sehingga pembelajaran tadi memuliakan peserta didik dengan memahami prinsip utamanya. Apa prinsip utamanya tadi? Berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Untuk apa? Ketiga tadi, kalau ketika pembelajaran tadi sudah kita lakukan, insya Allah pengalaman pembelajarannya yang memahami, mengaplikasi, dan merefleksi ini dapat mewujudkan peserta didik dalam yang 8 dimensi kelulusan. Jadi intinya anak itu dijadikan pusat belajar. Jadi anak itu mencari informasi sendiri, bagaimana dia mencari, menggali, mengkaitkan informasi tersebut dengan kehidupan sehari-harinya. Itu yang dikatakan sebagai deep learning. Pendekatan yang menekankan pada penciptaan suasana belajar yang pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui pemikiran, olah rasa, olah hati, olah raga, ya, secara holistik, secara menyeluruh Bapak Ibu. Yang pertama, pada saat kita prinsipnya ya dalam pembelajaran mendalam itu berkesadaran. Apa sih asesmen yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Di sini memberikan ruang refleksi bagi siswa untuk menyadari secara mereka belajar dan berpikir. Di sini bisa kita buatkan jurnal refleksi atau juga pertanyaan yang sifatnya metakognitif. Atau pada saat Bapak Ibu mengajar, menerangkan video dan Bapak Ibu bertanya makna apa yang ada dalam video tersebut. Nah, Bapak Ibu, asesmen pengalaman belajar mendalam ini tadi Bapak Ibu bisa kita lakukan selama proses pembelajaran Bapak Ibu. Ya, selama proses pembelajaran kita bisa melakukan asesmen, melakukan penilaian prosesnya. Ya, pada pengalaman belajar memahami pada saat kita masuk kelas, ya. Di sini asesmen awal atau asesmen formatif bisa kita lakukan. Di awal kita ingin tahu pemahaman anak tentang belajar tadi Pancasila. Tahukah kalian Pancasila? Yang ketiga, Bapak Ibu, ini yang paling penting dalam pembelajaran mendalam pada asesmen ini kita lakukan tadi ya Bapak Ibu. Ini ada 3 catatan terpentingnya. Ada asesmen as for learning, ada asesmen for learning, ada asesmen of learning. Kemudian yang berikutnya menyesuaikan materi pembelajarannya. Kemudian memotivasi murid untuk belajar. Jadi nilai yang paling ditekankan pada siswa pada pembelajaran mendalam adalah nilai as dan for-nya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kita akan dengarkan pemaparan tentang inquiry kolaboratif yang akan disampaikan oleh Ibu Anissa Wijayanti. Monggo kepada Ibu disilakan. Oke, terima kasih Pak Husni. Mohon izin Bapak. Sebelum saya mulai, sepertinya ini udah hatam banget ya pembelajaran mendalam dari Bu Lina, dari Pak Husni, dari Bu Andar. Nah, selanjutnya untuk materi yang terakhir ini bagian modul 7 kemarin ketika saya di Parung ya. Artinya modul yang paling terakhir. Jadi si inquiry kolaboratif ini seperti sesuatu tools gitu ya untuk kita bisa menyelesaikan sebuah masalah di sekolah. Baik itu secara pembelajaran ataupun masalah-masalah lain di lingkungan sekolah gitu. Seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh Bapak Ibu ketika melaksanakan kegiatan kolaborasi atau bekerja sama dengan guru lain? Sudah kita kolaborasikan.
Oke, terima kasih Bu Desi. Nah, yang kita kenali ini baru di kolaboratifnya gitu ya, belum sampai ke inquiry-nya. Mungkin Bapak Ibu tuh suka mendengar kata inquiry model pembelajaran inquiry. Nah, gitu kan? Nah, kalau di matematika, model pembelajaran inquiry itu kayak model pembelajaran yang menghantarkan anak-anak untuk bisa mendapatkan pengetahuan sendiri atau mereka mengulik-ngulik sendiri sampai oh gini. Nah, itu tuh inquiry gitu ya, model pembelajaran inquiry. Nah, ketika dalam pembelajaran mendalam ada model inquiry kolaboratif, maka di sini itu nanti inquiry kolaboratif sendiri adalah tools atau alat bagaimana kita ketika ada satu masalah di instansi ini, maka seluruh anggota dari sekolah ini tuh bekerja sama dan mencari solusinya bersama-sama. Jadi inquiry itu ditemukan masalah, intinya gitu ya. Lalu harus apa nih? Bersama siapa memecahkannya? Nah, kolaboratifnya di situ. Lalu mencari bagaimana cara mengatasinya bersama-sama. Tujuan kegiatan hari ini bersama saya yang pertama adalah memahami konsep dan manfaat inquiry kolaboratif dalam pembelajaran. Kemudian harapannya Bapak Ibu paham 4 tahap utama inquiry kolaboratif, yaitu ada assess, design, implementation, measurement, reflect, and change. Dan yang ketiga, menerapkan pendekatan inquiry kolaboratif untuk meningkatkan praktik pembelajaran di sekolah. Jadi tetap mau materi dari Pak Husni ataupun dari Bu Andar ataupun saya, goalsnya adalah meningkatkan praktik pembelajaran di sekolah gitu. Nah, sekarang kita sudah di tahap mana nih tentang kesepakatan sekolah itu? Kita sudah di tahap implementation atau pelaksanaan. Sudah mulai melaksanakan program. Siswa di sini udah pakai jilbab semua gitu ya. Kesepakatan sekolahnya sudah dijalankan. Melibatkan pemangku kepentingan gitu. Bapak mensosialisasikan, dari Waka mensosialisasikan, kemudian ada mencatat proses dan tantangan mungkin. Nah, setelah kita tadi ada masalah, terus identifikasi gimana cara menyelesaikannya. Setelah itu kita mengimplementasikan. Nah, yang terakhir yang sering kita lupa dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan di sekolah ini gitu ya, menurut saya pribadi adalah di bagian ini. Measurement, pengukuran keberhasilannya. Reflect, kita merefleksikan apa sih yang sudah baik, apa yang belum gitu. Sebaiknya measurement, reflect, and change ini dibuat secara lebih berjangka. Misalnya setelah 3 bulan nih kesepakatan sekolah ini gimana, apa yang perlu ditingkatkan di situ ya, apa yang berhasil baik. Oh alhamdulillah anak Neguntu sekarang pakai jilbab semua gitu rapi. Apa yang menjadi hambatan? Terus apa sih pelajaran yang diambil dari kebersamaan kita ini dari tahap awal merencanakan kesepakatan sekolah, terus habis merencanakan kesepakatan sekolah ini kita mikir semua gitu ya. Nah, kalau inquiry kolaboratif tidak, tapi dari awal sampai ke measurement, reflect, sama change-nya itu bersama-sama. Apakah inquiry kolaboratif ini hanya dalam masalah-masalah kayak tadi gitu ya? Ada masalah besar di sekolah, gimana nih? Bareng-bareng. Bisa juga diterapkan dalam kegiatan pembelajaran. Dari saya segitu aja ya. Saya kembalikan lagi ke Pak Husni mungkin untuk pemantapan atau sesi tanya jawab. Alhamdulillah, rangkaian acara kita terkait dengan diseminasi dari hasil proses pembelajaran di Lokus 7 di tahap 1 sudah terrealisasi. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah mengikuti. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan mungkin nanti ditanyakan dalam forum diskusi kecil aja ya, karena mengingat waktunya sudah melewati batas. Itu saja, semoga hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kemajuan SMA 1 Gunung Sindur, khususnya dan umumnya bagi bangsa ini. Sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Mudah-mudahan dengan wasilahnya itu semua Allah Subhanahu wa taala meridhoi atas kegiatan kita.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.